Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, saya mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, sejumlah persiapan tentu telah dilakukan oleh masyarakat. Lazim jika perekonomian juga seolah bergerak lebih cepat. Terlebih di sektor perdagangan, khususnya bahan pokok. Acap kali diwarnai gejolak kelangkaan stok dan juga kadang ada kenaikan harga. Pemirsa, kekhawatiran kelangkaan stok bahan pokok ini kembali terjadi menjelang Idul Fitri tahun ini. Tentu kekhawatiran masyarakat menjadi bukan tanpa alasan. Tentu mereka memiliki alasan yang kuat, di mana kita ketahui pada awal tahun di 2022 lalu, kelangkaan minyak goreng dan juga dilanjutkan di Februari 2022 kelangkaan kedelai. Seperti apa kondisi saat ini sebenarnya yang terjadi dan bagaimana menjaga harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 2022 ini? Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini. Narasumber yang pertama adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Mualim SPDMM. Beliau merupakan wakil rakyat yang memiliki latar belakang seorang pembisnis ulung, sehingga sangat tepat sebagai narasumber dalam dialog kali ini. Dan narasumber yang kedua telah hadir adalah beliau Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Beliau adalah Dr. Firmansyah. Beliau juga seorang ekonom terkemuka dan tentu memiliki solusi agar harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga saat menjalankan ibadah puasa Ramadan maupun jelang Idul Fitri. Ada satu lagi narasumber yang nanti akan hadir menyertai pada dialog interaktif kali ini, yaitu Bapak Tri Supriyanto SH. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang. Dan tentu kita juga ingin tahu bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Semarang. Pemirsa, dalam dialog dengan tema menjaga harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, bersama saya Putri Rahmadani, hanya untuk Anda. Inilah dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Norman Hotel Semarang yang telah bersedia memberikan tempat yang nyaman dan juga pelayanan yang sangat memuaskan. Kita akan berbincang, tapi sebelumnya kita akan ngobrol terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Mualim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah, jadi pada bulan puasa ini semuanya diberi kesehatan bagi pemirsa semua yang ada di TV Semarang ya. Mungkin itu Mbak, jadi harapan kami semuanya walaupun kondisi puasa tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap prokes juga tetap dijalankan. Yang tidak kalah penting, hati bahagia. Ya, itu kunci biar tetap sehat ya. Apa yang menyibukkan akhir-akhir ini Pak Mualim? Ya, yang jelas kan tidak akan lepas dari tugas sebagai wakil rakyat ya. Yang jelas kan rutinitas kegiatan sehari-hari ini biasalah menyelesaikan kaitannya dengan perda yang sudah dibuat ataupun disusun. Kemudian yang kedua, menjelang bulan Ramadan ini paling tidak kan seperti yang pada acara hari ini ya, kita juga monitor kaitannya dengan kondisi yang ada di Kota Semarang, baik itu keamanan, kemudian persiapan menjelang Lebaran, persiapan apalagi 9 bahan pokok tadi yang akan kita diskusikan nanti. Itu menjadi topik yang sangat menarik dan ini insya Allah dinantikan oleh pemirsa juga. Dr. Firmansyah, apa kabar? Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menyibukkan seorang akademisi akhir-akhir ini? Yang jelas pertemuan online, rapat-rapat makin banyak. Lebih banyak daripada offline karena orang tahunya kita semua serba bisa gitu waktunya. Baik, jadi lebih sibuk ketika online ya? Lebih sibuk online, lebih sibuk online. Dan itu malam pun ada rapat gitu sekarang. Baik, luar biasa Pak Dr. Firmansyah. Kita membahas tentang bagaimana tetap menjaga harga bahan pokok ini stabil begitu. Pak Mualim, kalau melihat dari setahun ini,
tentu ada isu-isu yang menarik yang kita juga mendengarnya, bagaimana juga pemerintah memberikan regulasi mengenai harga minyak goreng dan juga disertai dengan kelangkaan hingga kemudian ada kenaikan harga yang cukup drastis gitu. Bagaimana Pak Mualim menyoroti hal tersebut, isu tersebut yang akhir-akhir ini juga mungkin masih menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya di Kota Semarang? Ya, pasti Mbak. Jadi kalau kita melihat kondisi real yang ada, sebenarnya ini kan tidak hanya tahun ini ya. Tapi sebenarnya pemerintah ataupun masyarakat sendiri sudah harus bisa mengantisipasi. Satu, dari tahun ke tahun itu kan selalu pasti kaitannya dengan harga itu pasti naik. Betul. Satu, itu udah logikanya, udah umum. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena konsumsi masyarakat menjelang Lebaran secara tidak langsung pasti meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat ini juga seperti budaya. Saya katakan budaya yang mungkin makan yang seperti biasa. Kalau orang-orang kota itu yang penting kan makan, ya udahlah 9 bahan pokok sehari 3 kali. Tapi kalau Lebaran itu kan budaya yang dinanti-nanti, ibaratnya kumpul dengan keluarga, akhirnya apa yang tidak ada kadang diada-adakan. Betul. Ini yang menjadi penyebab utama. Kemudian kalau kaitan dengan kondisi yang ada sekarang, tidak hanya Kota Semarang ya, tapi seluruh Indonesia. Itu kita lihat minyak itu bisa langka. Kemudian delay bisa langka. Apa yang menjadi penyebab ini kan yang harus kita cari. Di saat ribut orang minyak susah-susah, tapi kenapa sampai bisa terjadi? Faktanya juga ada. Hanya berapa saat, saya pikir nggak begitu lama lah itu minyak. Sekarang saya lihat di market-market sudah banyak. Nah, inilah pemerintah yang harus mulai menganalisa, mengkaji, kok bisa terjadi seperti ini di saat kondisi masyarakat susah minyak, tapi setelah pemerintah menekankan, memunculkan bagaimana caranya minyak ini bisa ada. Akhirnya setelah diadakan suatu sidak, kemudian dilakukan pemerintah turun tangan, bahkan presiden bagaimana minyak ini bisa dapat, akhirnya turun ke pabrik ini, bisa sampai Pak Gubernur seperti itu turun produksi yang banyak. Nah ini apa yang menjadi penyebabnya lah. Inilah mari kita sama-sama sebenarnya kan tidak menyalahkan siapapun ya, tapi ini bahan bakunya kan harus jelas ada. Kemudian kemarin kok bisa terjadi seperti apa? Kalau memang ada yang nakal ya ditindak. Ya, betul. Nah, ditindak sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pemerintah jangan sampai membuat masyarakat itu panik. Kok minyak sampai nggak ada, sampai semua orang muncul ngomong di sana. Ide kreatif merebus itu juga. Nah, akhirnya muncul hal yang seperti itu. Ini loh yang jadi, jangan sampai membuat masyarakat itu dibuat panik. Itu yang pertama. Kemudian untuk menjaga ini ya harus pemerintah. Bagaimana masyarakat, sebagai contoh aja Kota Semarang, berapa penduduk yang ada di Kota Semarang? Bagaimana mensuplainya selama setiap harinya itu berapa? Jadi menjelang sebelum Lebaran ya harus kita 2 kali lipat atau 3 kali lipat untuk produksinya ataupun untuk bahannya harus ada. Ini yang perlu bareng-bareng masyarakat, pemerintah bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Nah, kalau dikaitkan dengan harga pasaran, pemerintah harus mematok. Nah, nanti sebagai contoh, kalau kemarin pemerintah menerapkan minyak eceran yang curah 1 liter 14.000. Tapi pemerintah berbicara seperti itu, ada nggak barangnya? Ini harus dilihat dulu skalanya. Kalau memang skalanya ada, masyarakat kami itu sekian ratus juta, 270 juta. Diasumsi satu keluarga itu berapa liter per hari atau per bulannya. Menurut Pak Dr. Firmansyah sendiri, mengamati isu yang tengah terjadi di mana bagaimana kelangkaan beberapa bahan pokok tersebut, kemudian juga kita juga berdampingan dengan hidup di masa pandemi ini, begitu. Silahkan. Ya, kalau di awal pandemi memang segalanya dihambat gitu, artinya distribusi memang terhambat. Tapi sekarang sudah mulai membaik dan persoalan distribusi mungkin lebih baik daripada awal pandemi. Betul. Dan kita sudah jelas diumumkan bahwa mudik boleh. Artinya Lebaran tahun ini adalah Lebaran biasa, cuman ada pandemi gitu aja. Betul. Nah pandemi itu masih terjadi, tetapi tidak sekuat 2 tahun belakangan. Betul.
Artinya sekarang sudah mulai membaik sehingga kita siap-siap untuk kembali ke keadaan yang normal gitu. Artinya tekanan terhadap harga, kelangkaan itu akan kembali berhadapan seperti sebelumnya. Kalau harga kita bisa lihat waktu masa pandemi 2020-2021 kan sebenarnya kenaikannya tidak relatif tinggi. Nah sekarang sudah mulai agak tinggi nih. Ini dibandingkan dengan 2019 hampir mirip. Betul. Nah ketambahan lagi kita menghadapi beberapa hal di luar sana, di luar negeri, di dunia internasional yang sangat berpengaruh di kita. Tadi udah disinyalir oleh Pak Mualim tadi, bahwa kayak kedelai, minyak kan naik. Ini ada efek dari perang Rusia-Ukraina yang mulai Februari kemarin terjadi dan itu berdampak karena memang produk-produk ini banyak kita impor dari mereka, kedelai terutama ya. Maksud saya Ukraina dan Rusia itu kan kita impor dari mereka, itu terganggu harganya ya. Nah, meskipun kita punya kedelai sendiri, tapi mungkin tidak mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas ya. Dan kalau dari sisi teoritik sebenarnya problemnya dua sisi, supply dan demand. Kalau tadi bicara kelangkaan itu berarti tidak match antara supply dan demand. Jadi penyebabnya itu bisa cost push yang disebabkan dari sisi supply, bisa juga dari demand pull demand. Nah, betul tadi Pak Mualim bilang bahwa nanti Lebaran ini konsumsi itu menjadi tidak lazim, tidak seperti biasa. Tekanan permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat pada saat ini. Tentu saja kalau produksinya biasa-biasa saja, permintaan melonjak tinggi, artinya barang tidak cukup. Kalau barang tidak cukup, harga pasti terkerek naik. Nah kalau dari sisi supply, ya kelangkaan terjadi. Ini beberapa waktu sebelum puasa pun sudah mulai ya. Artinya mahalnya harga-harga, misalnya disebabkan oleh kenaikan harga minyak, kemudian ada minyak bumi, kemudian ada minyak goreng, kedelai mungkin ya, itu sisi supply. Dan dia sebenarnya kalau permintaan tidak cukup tinggi, jadi masih biasa-biasa, saya kira nggak akan terlalu menekan harga untuk naik pesat. Tapi ini dua-duanya terjadi. Pas pula demand meningkat pas bulan puasa dan Lebaran, supply beberapa barang kebutuhan juga tertahan karena harganya yang tinggi tadi. Betul. Yang masih menjadi banyak pertanyaan di masyarakat, tentu karena produksi minyak mentah atau CPO yang diketahui banyak orang sekitar 46,88 juta tersebut seharusnya mencukupi Pak Dr. Firmansyah. Mungkin nanti juga perlu disampaikan ke pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Jangan beralih dari tempat duduk Anda.